Sebelum kita bahas tentang detik-detik pelengseran seorang Aditya Yusma, kita akan bahas sedikit mengenai sosok Aditya Yusma Perdana. Ada pertemuan yang terjadi dengan Partai Solidaritas Indonesia. Tiba-tiba ada pihak yang datang menginformasikan Aditya Yusma Perdana sebagai Ketua Umum Daru mengenai pemberhentian dirinya. Mari kita bongkar pakai otak. Sebelum kita bahas tentang detik-detik pelengseran seorang Aditya Yusma, kita akan bahas sedikit mengenai sosok Aditya Yusma Perdana. Aditya Yusma Perdana merupakan seseorang yang berasal dari Pekalongan, di mana karena berasal dari Pekalongan, Aditya Yusma sangat dekat dengan Abah Habib Lutfi yang beliau anggap adalah seorang guru, dan juga Aditya Yusma sangat dekat dengan keluarga besar Abah Habib Lutfi. Dan dalam perjalanan karirnya, Aditya Yusma cukup banyak pengalaman di bidang perfilman dan organisasi. Di dalam dunia perfilman, Aditya Yusma berpengalaman sebagai produser film, di mana salah satu film fenomenal yang dia tangani adalah film Sultan Agung. Lalu Aditya Yusma juga berpengalaman dalam 7 kegiatan masterclass batik. Dan ini adalah pelatihan dan seminar tentang dunia batik yang pesertanya berasal dari 147 negara. Seorang Aditya Yusma dari tahun 2021 sampai dengan sekarang juga telah menjadi salah satu tenaga ahli di BNPT atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia. Dan terakhir, seorang Aditya Yusma adalah pendiri sekaligus Ketua Umum Daru pertama. Sekarang kita mulai bahas tentang Daru. Yang melatar belakangi lahirnya Daru adalah pilihan politik dari seorang Abah Habib Lutfi kepada pasangan Prabowo Gibran di masa Pilpres kemarin. Tetapi Daru itu tidak otomatis berdiri di awal keputusan politik tersebut. Ada pertemuan yang terjadi dengan Partai Solidaritas Indonesia. Kita saksikan video ini. Ada partai PSI kalau nggak salah, Beb, ya. Ada partai PSI, coba kita dukung melalui perahunya PSI, Partai Solidaritas Indonesia. Alhamdulillah waktu itu bersama Habib Djawad, ya. Bersama Habib Djawad, ketemu dengan Sekjen PSI waktu itu. Jadi, awalnya gerakan dukungan atas keputusan politik tersebut tadinya ingin dilakukan lewat Partai PSI ataupun Partai Solidaritas Indonesia. Tetapi karena seorang Aditya Yusma tidak diakomodir oleh Partai PSI, maka Aditya Yusma menginisiasi dan mengusulkan kepada Abah Habib Lutfi untuk mendirikan Relawan Daru Derek Guru. Bahkan penyebutan nama Daru ini berasal dari seorang Aditya Yusma Perdana sendiri. Seiring perjalanan waktu, di bawah kepemimpinan seorang Aditya Yusma Perdana sebagai inisiator dan pendiri sekaligus Ketua Umum Daru pertama, berhasil menjadikan Relawan Daru sebagai relawan terbesar Prabowo Gibran dengan lebih dari 28 kampanye Daru di seluruh Indonesia. Dan bahkan kampanye Daru di Banten dihadiri langsung oleh Bapak Prabowo Subianto. Dan terkait isu miring tentang sumber dana kampanye selama Daru di masa Pilpres kemarin melakukan acara kampanye di mana-mana, Aditya Yusma dengan tegas menjawab, tidak ada 1 sen pun kami dalam kampanye tadi yang atas nama Daru kampanye mendapatkan dana ataupun uang dari TKN, Tim Kampanye Nasional. Tidak ada. Saya berani jamin, saya sebagai Ketua Umum tidak pernah menerima 1 sen pun dari TKN maupun orang-orang di TKN. Dan tegak lurusnya seorang Aditya Yusma Perdana kepada Bapak Prabowo Subianto terbukti dari video ini, dan bahkan menjadi ketua relawan pertama yang menyatakan dukungan 2 periode untuk Bapak Prabowo Subianto. Sangat jelas terucap dalam video ini. Bahwa mari kita dukung yang khusus warga Jakarta, ya, Prabowo presidenku dan Pramono gubernurku yang khusus warga Jakarta.
Terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Walaupun Pak, kami melaksanakan kampanye akbar di puluhan titik tanpa bantuan dana dari TKN ataupun dari Bapak, kami tetap mendukung Bapak all out. Bahkan sampai hari ini pun kami Daru tidak pernah disapa. Tidak masalah. Yang jelas, Daru akan terus berjuang, tetes darah penghabisan hingga tulang belulang. Mari kita doakan Presiden Prabowo sehat berumur panjang, sejarah pasti berulang, Presiden Prabowo 2029 kembali menang. Presiden Prabowo 2 periode. Kemudian kita masuk kepada pilkada terakhir. Relawan Daru juga memberikan dukungan kepada calon-calon gubernur pilihan Bapak Prabowo Subianto. Dan itu dituangkan dalam sebuah surat rekomendasi yang isinya dukungan kepada pasangan diantaranya, pertama, pasangan Bapak Ahmad Lutfi dan Gus Yassin di Jawa Tengah. Kemudian, dukungan kepada pasangan Ibu Khofifah dan Emil Dardak di Jawa Timur. Kemudian, dukungan kepada pasangan Andi Simangaruka dan Hugua di Sulawesi Tenggara. Kemudian, dukungan ke pasangan Made Mulyawan Arya atau di Gajah dan Putu Suratyana di Bali. Serta dukungan kepada pasangan Rahmat Mirzani Dajuzal dan Jihan Nurlela di Lampung. Nah, sementara di Pilkada DKI Jakarta, seorang Aditya Yusma memberikan dukungan penuh kepada pasangan Bapak Pramono Anung dan Rano Karno dengan mendirikan relawan pendekar ataupun penderek pakar Pramono Rano Karno, di mana pilihan ini pastinya sudah diambil setelah analisa yang dalam dan dikaitkan dengan peta politik nasional. Tetapi isu atas dukungan inilah yang tadinya di awal dibuat menjadi bahan menjatuhkan seorang Aditya Yusma. Semua itu terbantahkan lewat pernyataan seorang Aditya Yusma dalam video ini. Dari awal, saya selaku Ketua Umum izin pamit sowan pada Maulana bahwa di Jakarta mohon izin saya mendukung Mas Pram atas nama pribadi. Dan beliau mempersilahkan di hadapan Mas Pramono Anung waktu itu, dan ada Ketua DPW Daru Jakarta, silahkan pribadi-pribadi. Jadi, dengan tidak ada alasan yang jelas, tiba-tiba ada pihak yang datang ke kantor DPP Daru dan menyatakan dirinya sebagai utusan Dewan Pembina, menginformasikan langsung kepada seorang Aditya Yusma Perdana sebagai Ketua Umum Daru mengenai pemberhentian dirinya. Dan pernyataan tersebut jelas tertulis di surat yang dikeluarkan atas nama Dewan Pembina. Atas kejadian pemakzulan seorang Aditya Yusma sebagai inisiator dan pendiri Daru, banyak simpati dan dukungan yang datang dari ratusan anggota Daru di seluruh Indonesia, di mana mereka pun tidak terima atas kejadian ini. Sebab mereka tahu dan bisa menilai bahwa Aditya Yusma lah yang memiliki jiwa kepemimpinan yang tepat dan terbukti dalam membesarkan Daru. Tapi ada satu hal yang saya pribadi pun hormat atas sikap seorang Aditya Yusma Perdana dalam menerima keputusan ini. Beliau sama sekali tidak memberi perlawanan, karena bagi dia ini hanya bagian dari dunia yang tidak perlu diributkan. Walau kita semua tahu bahwa pengorbanan seorang Aditya Yusma sangat besar dalam membesarkan Daru. Dan mari kita sama-sama dengarkan kalimat penutup dari seorang Aditya Yusma di dalam pidatonya di hari ketika dia dipaksa mundur. Selamat ulang tahun Daru Dedek Guru yang ke-1. Daru adalah anak saya. Mohon maaf, di ulang tahunmu yang ke-1, saya akan meninggalkanmu. Hari ini, Jumat Pahing, 6 Desember 2024. Di ulang tahun Daru yang ke-1, saya
sebagai inisiator, pendiri, bapaknya Daru, ketua umum ke-1, menerima dengan ikhlas pemberhentian saya sebagai ketua umum Daru ke-1. Dan saya titip terakhir, Daru adalah anak saya. Siapapun kalau kalian menelantarkan Daru, saya akan tuntut di akhirat. Terima kasih. Saya hanya ingin mengatakan, silahkan kalian semua menilai situasi ini. Yang pasti, saya percaya doa-doa orang terzolimi akan didengar langsung oleh Sang Pencipta alam semesta. Dan saya juga secara pribadi mengucapkan selamat kepada pengurus baru, dan lewat channel YouTube ini, saya Anggiat Sianipar, Humas DPP Daru, dan yang mungkin sekarang adalah mantan, menyatakan mundur dari keanggotaan saya sebagai anggota Daru. Karena saya tidak mau menjadi bagian dari sebuah pencapaian atas penzoliman seseorang. Dan saya lebih menunggu instruksi lanjutan dari seorang Aditya Yusma Perdana. Di sini saya juga ingin mengutip sebuah quote yang sangat menarik buat kita, yang berbunyi, "Jangan bicara padaku tentang agama. Biarkan aku melihat agama dalam tindakanmu. Dan terakhir, mari kita botak. Bongkar pakai otak." Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar.